Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-temanku sekalian para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian, Hunter Pusaka. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya teman-teman, jadi biar eksis terus membahas dan membabar dan mengikuti perjalanan saya untuk mencari pusaka-pusaka di sekitar pelosok-pelosok desa di Jawa Timur maupun sekitar Jawa, teman-teman sekalian. Oke, di depan anda ini adalah keris tergolong pada dapur betok, teman-teman. Betok yang pamornya ini tergolong pamor yang langka, dan pamor dalam aspek filosofinya sangat dicari oleh para kolektor. Sandangan walikat seperti ini adalah sandang walikat, teman-teman. Ya, ini entah pada bagian dedernya ini modelnya kayak apa ya, kayak seorang pertapa. Namun buatannya bukan nggak ngerawit gitu. Jadi kurang mendetail pada bagian ukirannya, sehingga saya simpulkan ini bukan buatan lawas kalau masalah darnya ini. Coba kita buka seperti apa kerisnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, teman-teman sekalian, junjung derajat. Pamornya junjung derajat, dapurnya betok ya. Dan ada pada bagian tengah, pada bagian tikel alis ini merupakan, jikalau dikatakan oleh seorang esoteri yang mengagumi aspek esoterinya, maka disebut pamengkang jagat. Kalau dari segi aspek teknis ya, dari teori teknis bahwa pembuatan ini wasuhannya kurang sempurna. Jadi seperti ini, teman-teman. Segi lipatannya pun kurang sempurna. Namun bukan berarti adalah keris yang buruk dalam segi pembuatannya, teman-teman sekalian. Dan pada tangguhnya ini adalah tangguh Madura Sepuh ya. Pamornya adalah junjung derajat. Kelihatan pada masir malelanya sangat melekat, namun ini warangan-warangan lama ya. Jadi perlu diwarang ulang ketika nanti saya pastikan, saya kira prediksi saya akan lebih terlihat jelas junjung derajatnya ini. Bagaimana filosofi daripada keris junjung derajat? Oke, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda sekelumit tentang aspek filosofi maknanya, bagaimana tentang junjung derajat. Teman-teman sekalian, junjung derajat ini merupakan pamor yang diburu oleh para pejabat tinggi misalkan, dan orang-orang yang ingin mencalonkan pada suatu daerah untuk menjadi pejabat atau menjadi pimpinan daerah. Pernah suatu ketika, saya ingin cerita sedikit saja. Ini cerita dari teman saya. Karena ada seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa ini. Ya, mencalonkan diri kepala desa. Singkat cerita, orang ini disuruh oleh gurunya untuk mencari keris yang berpamor junjung derajat. Maka datanglah orang ini ke tempat teman saya, karena tempat teman saya ini merupakan tempat galeri ya untuk menjual atau memaharkan sebilah keris dan berbagai macam pusaka di situ. Singkat cerita, akhirnya ceritalah membawa uang 10 juta, "Mas, saya ingin keris junjung derajat." Maka dibelilah keris tersebut berpamor junjung derajat, dapur, brojol, dan tangguh atau era pembuatannya adalah era pembuatan Tangguh Ngatiboyo. Selang beberapa lama setelah akhir masa pemilihan, ternyata memang benar. Ya, ternyata si kepala desa ini, si calon kepala desa ini terpilih bahkan sampai 60% kemenangannya, suaranya, teman-teman. Ini sekelumit cerita ya, dan ini merupakan kisah dari teman saya yang juga seorang pemilik galeri pusaka, teman-teman sekalian. Pamor junjung derajat. Ya. Pamor junjung derajat diyakini mempunyai tuah untuk meningkatkan wibawa kekuasaan dan kerejikian pemiliknya.
Jadi keris dengan pamor junjung derajat jika dimiliki oleh masyarakat yang bekerja di instansi pemerintahan misalkan, atau orang yang bekerja di instansi swasta, maka diyakini akan menaikkan wibawa si pemilik. Dampaknya sangat jelas, si pemilik akan cepat naik pangkat dan karirnya menanjak cepat. Sedangkan jika keris dengan pamor junjung derajat dimiliki oleh penguasa atau orang yang bekerja secara mandiri, diyakini tuah pamor ini akan mampu membantu pemiliknya dalam mensukseskan usahanya agar lancar dan rezekinya melimpah. Artinya baik pekerja maupun pengusaha sangat cocok untuk memiliki keris dengan pamor junjung derajat. Teman-teman sekalian, sebagaimana namanya ini ya, keris dengan pamor junjung derajat ini diyakini akan mampu mengangkat derajat, ya, yaitu pemiliknya menjadi lebih baik. Derajat yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah kesuksesan di bidang yang digeluti oleh masing-masing personal. Pada akhirnya, si pemilik sukses dan keberadaannya diakui oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Secara harfiah, keris berpamor junjung derajat atau junjung derajat bisa diartikan mengangkat derajat dan kemuliaan. Bentuk, pola, dan gambaran pamor junjung derajat menyerupai garis dan kebanyakan ngawat, teman-teman. Seperti ini ya, ini ngawat, seperti kawat ini. Membentuk sebuah susunan anak panah atau segitiga yang menjulang ke atas. Atau seperti gunung yang menjulang ke atas yang sangat kokoh. Garis pada pamor junjung derajat seperti sedang menjunjung sesuatu yang lebih tinggi. Beda di Jawa, beda di Semenanjung Melayu. Kalau di Semenanjung Melayu, teman-teman, pamor junjung derajat disebut dengan pamor gambaran gunung. Kalau di Jawa, junjung derajat ya. Jadi keris semacam ini diyakini menjadi salah satu keris yang mempunyai tuah sebagai simbol peningkatan derajat si pemilik. Junjung derajat, dan juga ada yang unik di sini, yaitu dalam segi esoterinya, dalam hal mitologinya, bahwa terdapat pamengkang jagat di bagian tikel alis ini, tepat di bagian tengah sorsoran ya, bagian tikel alis. Dalam aspek mitologi, pamengkang jagat merupakan ya satu bentuk, dan di sini terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja. Dan junjung derajat, maksud saya pamengkang jagat diyakini jika keris itu memiliki tuah untuk kerejekian, maka apabila ada pamengkang jagat di keris itu, maka rezekinya atau tuahnya, taksunya itu menambah kuat ya. Tuahnya itu tambah kuat jika ada pamengkang jagatnya. Maka saya kira dalam satu bilah betok ini ya, terdapat keunikan merupakan pada betok Madura Sepuh ya, dengan pamor junjung derajat dan juga ada pamengkang jagatnya. Saya kira ini adalah satu korelasi yang sangat komplit pada satu bilah pusaka. Tentunya keris ini merupakan keris yang sangat wingit ketika Anda lihat dalam segi visual maupun Anda pegang nantinya jika milik Anda ya. Ya, itulah sekelumit dari kisah makna dan aspek filosofi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan sedikit menambah khasanah dalam berilmuan dunia Tosan Aji di Nuswantoro ini. Tetap semangat untuk selalu menekuni dan mengoleksi keris-keris budaya agar generasi kita suatu saat nanti dapat menikmati bahwa buyut kita, nenek moyang kita merupakan peradaban yang sangat dikdaya dan tinggi. Inilah betok Madura Sepuh, pamor junjung derajat, dan ada pamengkang jagatnya. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, merdeka.